Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Juma di channel George. Kesempatan sore hari ini kita akan mengklarifikasi tentang video yang kemarin mengenai kita uploadnya beci. Dan sekarang saya mau kembali untuk mereview beci Candi Ngasinan. Nah, kali ini saya bersama narasumber asli dari Candi Ngasinan. Nah, siapakah dia? Tetap ikut terus hanya bersama Juma di channel George. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Juma di channel Jos. Di kesempatan sore hari ini saya sekarang bertempat ada di Beci Candi Ngasinan. Bagaimana sih asal usul Beci Candi Ngasinan? Kita akan klarifikasi tentang video yang sempat saya unggah kemarin, dan kita akan menggali lebih dalam lagi tentang asal usulnya Beci Candi Ngasinan. Saya akan mendatangkan narasumber. Siapakah narasumber dia? Yuk kita panggil narasumber kita. Mari, Bu. Ibu, saya berbicara dan berhadapan dengan siapa, Bu? Saya Sri Surti. Ya. Kebetulan saya lahir dan dibesarkan di desa ini. Sudah hampir setengah abad lebih saya tinggal di desa ini. Kebetulan saya merupakan terah dari Eyang mantan Paguyuban. Oke, Lor, ini sudah mendengar ceritanya dari Ibu Sri, Pak. Ibu Sri, Sri Surti. Sri Surti. Ya. Oke, Bu, saya di sini hanya ingin tanya jawab tentang asal usul beci dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan ini Beci Candi Ngasinan akan lebih baik dan lebih terkenal lagi. Amin. Oke, Bu, ini untuk yang pertama, untuk pertanyaan pertama yaitu tentang asal usul Beci Candi Ngasinan. Itu dulunya gimana sih, Bu? Menurut cerita yang pernah saya dengarkan baik dari yang saya maupun dari orang tua saya, Pak Artos Dono, konon ceritanya ada seorang priagung yang bernama Eyang Kertopati. Beliau ini mengadakan atau bersemedi di lokasinya mungkin ada di sebelah sana. Beliau menginginkan atau mengendaki ada sebuah sungai, karena kebetulan di sini ada mata air yang cukup bagus. Beliau menginginkan suatu saat di daerah ini ada sungai yang bisa menghubungkan desa ini dengan desa yang ada dengan desa lain yang ada di sebelah selatan sana. Nah, di tengah-tengah beliau sedang bertapa atau bersemedi, kalau dalam bahasa Jawa itu kemenungsan. Pirsa, kemenungsan. Kemenungsan itu kalau nggak salah apa ya namanya, Bu, ya? Seperti apa, Bu? Diketahui ya? Ya, diketahui keberadaan beliau bertapa ini diketahui oleh seorang wanita yang sedang ngangsu. Pirsa ngangsu. Ngambil air ya? Ya, mengambil air dengan menggunakan kelenteng. Pirsa kelenteng. Kalau bahasa Indonesia itu apa? Semacam kendi ya, ya, Bu, ya? Atau lain, Bu? Bejana yang terbuat dari tanah liat. Ya. Dulu masyarakat sini banyak yang ngangsu ambil air di ini dengan menggunakan kelenteng tadi. Nah,
oleh karena kemenungsan ini atau diketahui oleh si wanita pengambil air tadi, maka beliau menghentikan semedinya, kemudian beliau sedikit agak ya mungkin kecewa, marah dan sebagainya, sehingga menyumpai, ya mengutuk si wanita tadi. Kowe sak anak turunmu bakal ngelakoni bab salah satunya yaitu dia akan menjadi perawan tua. Nah, demikian konon ceritanya, maka gagallah beliau membuat sungai, lalu terbentuklah 2 buah sendang. Ya, sendang itu yang sekarang kami sebut beji, ada 2 di sebelah sini itu kita biasa sebut beji wedok. Wedok itu perempuan, khusus putri ya. Beji putri untuk kaum putri. Kemudian yang di sebelah sana itu ada beji untuk khusus laki-laki, beji lanang alias putra ya. putra. Ya, mungkin itu. Oke, itu tadi untuk pertanyaan yang pertama tentang asal usul beji. Jadi sudah diterangkan sama Bu Sri. Asal usul beji ada beji perempuan atau putri ataupun beji laki-laki atau putra. Dan ini Bu, ada pertanyaan lagi tentang mengenai pendopo. Itu gimana sih Bu ceritanya kok sampai ada pendopo di belakang kita ini? Itu dulu ceritanya gimana? Iya. Keberadaan pendopo yang sekarang kita nampak bagus ini sebenarnya sudah dipugar dulu zaman Pak Marsaid Kemohom sebagai Bupati Purworejo. Konon ceritanya ini setiap tahun kita mengenal ada yang namanya Merti Deso. Ya, Merti Deso. Nah, disinilah diselenggarakan untuk acara Merti Deso tersebut. Biasanya pada bulan Rejab. Ya, orang lain mengatakan acara Rajaban, ada yang nanggap wayang, ada yang kalau zaman dulu ada tayub dan sebagainya. Maka di sini juga itu dengan memotong kambing. Itu sebenarnya ada makna tersendiri, ya, ada makna tersendiri yang terus terang saya sangat menyayangkan. Mungkin tidak banyak yang tahu apa sih makna Merti Deso dengan motong kambing, kemudian warga Dusun Candi ini berkumpul di sini. Ada beberapa hal yang menurut saya itu bisa diambil hikmahnya dari kegiatan Merti Deso. Yang pertama, ada ungkapan syukur. Ungkapan syukur bahwa kita memiliki 2 buah beji dengan sumber mata air yang luar biasa yang bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Dusun Candi. Meskipun musim kemarau sumur ini tidak pernah rusak, tidak pernah kering ya? Tidak, selalu nanti penjenengan bisa kersani di sana, baik di Beji Putri maupun di Beji Putra. Nah, sebagai ungkapan syukur ini kita mengadakan upacara dalam tanda petik tadi saya katakan Merti Deso. Memotong kambing, kambing ini dipotong, kemudian diolah, kemudian dibagikan kepada seluruh masyarakat yang ada di sini. Kemudian nanti ada penduri di pendopo ini, jadi pendurinya ada di pendopo ini untuk bersama-sama menikmati itu. Dan juga ada membersihkan lingkungan yang ada di sini. Kalau dulu istilahnya ditawu ya, ditawu itu dikurangi, jadi dibersihkan lingkungannya. Ini juga sebagai salah satu pendidikan karakter peduli lingkungan. Jadi tadi ada ungkapan syukur, ada peduli lingkungan, dan juga ada gotong royong dengan kerja bakti itu, ada rasa handar beni. Ini semua terangkum dalam satu budaya tradisi warga desa. Oke, ini kan saya tadi mendengar tentang kambing. Itu kalau setiap tahun sekali itu kambing kan dipotong Bu, tapi itu harus kambing satu jodoh atau cuma 1 ekornya atau 2 ekor itu gimana? 2 ekor ya? Tidak 1 jodoh. Berarti cukup 2 ekor aja, yang penting tidak 1 jodoh ya. Oke, itu penerangan tentang pendopo yang ada di belakang saya ini Lur. Itu penerangan dari narasumber kita yaitu Sri. Oke Bu, itu kan tadi cerita tentang mengenai pendopo, dan sekarang saya kemarin sempat mendengar itu tentang adanya batu. Itu
batu di atas. Kalau saya sih belum tahu persis. Nah, kita nanti Ibu bisa menerangkan setelah kita berjalan ke arah batu tersebut bersama Bu Sri dan juga saya bersama rekan-rekan semuanya. Tapi kita terus hanya cuma di Jumadi Jas Jumatak. Lur, kita akan berjalan mengarah batu tersebut, yaitu mungkin sejarahnya gimana. Tapi kita terus hanya bersama Jumadi Jas. Yuk kita ikut terus. Sing Mbah nggih. Yang saya tadi tanyakan tentang penjelasan batu tersebut. Nah, gimana sih asal usulnya batu tersebut? Kita tanyakan kepada narasumber kita, yaitu Bu Sri. Monggo Bu, gimana ceritanya sih asal usul mulanya batu tersebut? Monggo Bu. Iya, seperti tadi sudah saya sampaikan di bawah asal usul Beji Candi itu dulu adalah ada seorang pertapa yang bernama Eyang Ki Kertopati. Nah, disinilah lokasi petilasan di mana Eyang Kertopati ini menyelenggarakan atau melaksanakan topo brotonya untuk membangun sungai, tapi karena kemenungsan itu tadi lalu gagal dan yang terjadi adalah 2 buah sendang. Nah, ini adalah petilasan tempat Eyang Kertopati melaksanakan semedi. Demikian, Mas. Nah, itu lur cerita tentang petilasan batu tersebut. Nah, sekarang kemarin saya mendengar soal apa Bu namanya Bu ya? Itu ada pohon kan diberi pagar. Nah, kemudian ada pertanyaan mengenai pohon tersebut. Ibu bisa menceritakan, nanti kita akan arah ke sana. Itu ada pohon diberi pagar Bu namanya Bu? Di tembok itu ya. Di tembok. Pagari. Tetap tonton terus ya, hanya bersama narasumber kita Bu Sri, monggo. Buatan Bu. Nah, kita sih dengan
kan juga banyak. Tadi kita sudah ada di petilasan batu tersebut yang tadi saya katakan. Sekarang kemarin kan banyak ada yang bertanya tentang mengenai pohon yang diberikan pagar dari bata. Nah, sekarang saya minta penjelasan asal usulnya Bu Sri. Nah, gimana ceritanya Bu tentang mengenai petilasan tersebut? Ceritakan. Iya, di sini dulu tumbuh pohon. Ini dulu rindang sekali, cukup rindang, besar, tapi karena usianya yang sudah cukup tua sehingga ada beberapa yang sudah ditebang karena memang mengganggu jalan untuk menuju ke beji ini. Nah, kenapa dipagari seperti ini? Kalau kita flashback ke belakang, bahwa pada eranya pada zaman dulu ketika Eyang Kertopati mengadakan semedi di tempat ini, tentunya kita masih ingat bahwa nenek moyang kita, leluhur kita, itu dulu-dulunya adalah berpaham Hinduisme. Nah, saya tidak akan menjelaskan in detail secara rinci. Hinduisme tentunya ada yang namanya animisme, dinamisme. Nah, ini adalah salah satu yang masih ada sampai saat ini. Di sini bukan berarti kita memuja pohon, memuja tidak. Tapi justru ketika kita ingin berkomunikasi dengan Sang Pencipta, Sang Hyang Widiwasa, disinilah di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, hening, nah kita bisa berkomunikasi secara enak, nyaman, ya, benar pada Sang Pencipta di tempat yang sunyi, sepi seperti ini. Ya, mungkin penjenengan juga bisa merasakan ketika penjenengan mungkin sholat atau sembahyang di tengah malam akan ada rasa yang berbeda, pasti ada dengan suasana yang hening, suasana yang benar, maka seolah-olah komunikasi kita dengan Sang Pencipta ini bisa langsung, kita bisa merasakan nyesnya. Itu konon ceritanya. Itulah penjelasan dari narasumber kita mengenai tentang petilasan tersebut yang ada di samping saya ini. Dan oke Bu, untuk selanjutnya kita akan mengenai sabanan ini Bu. Ini saya mendengar ada sabanan di setiap tanggal berapa sih Bu? Apa itu sabanan itu menurut Ibu itu apa wajib atau harus atau gimana itu Bu? Iya, tradisi sabanan itu diselenggarakan setiap malam tanggal 15 bulan Saban, malam bulan purnama, bulan ruah, pada bulan ruah ya. Bulan ruah kalau dalam bahasa Arab mungkin ya Saban itu ya. Itu setiap malam tanggal 15, malam tanggal purnama, secara otomatis banyak orang dari berbagai desa datang ke tempat ini untuk sekedar ke beji ini, baik yang beji putri maupun beji putra. Di sana mereka mencuci muka. Nah, setelah bulan ruah kan poso masih. Nah, ini juga banyak yang kurang paham sebenarnya. Ketika kita mau memasuki bulan suci Ramadan, itu kita kan harusnya mensucikan diri. Nah, kita kenal kehidupan orang Jawa itu penuh dengan simbol.
salah satu simbolnya adalah dengan hadir di sini mensucikan diri untuk mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi menjalankan ibadah puasa. Itu sebenarnya yang pernah saya dengar dari bapak saya, ceritanya seperti itu. Oke. Ini kan kemarin ada pertanyaan juga tentang mengenai setiap Sabanan kita otomatis kan dari warga Candingasinan dan juga sekitarnya itu berbondong-bondong untuk datang ke Beji. Itu kebanyakan saya mendengar cerita itu untuk cuci muka itu saya mendengar kemarin cerita ada salah dikit ceritanya itu apa benar kita cuci muka terus ada yang berkata itu berawet muda loh itu gimana menurut itu apa benar apa enggak gitu kan? Iya. Mitos atau fakta begitu ya? Nah, mitos atau fakta itu? Ya, untuk yang satu ini saya tidak bisa mengatakan itu mitos atau fakta, tapi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa maksud yang sesungguhnya mensucikan diri dengan membasuh muka dan sebagainya itu hanya sebagai sebuah simbol bahwa kita akan memasuki bulan suci, maka kita harus mensucikan diri. Kalau toh mereka kemudian ada ben awet nom tambah ayu dan sebagainya, nah monggo itu tergantung dari kepercayaan mereka masing-masing. Oke, itu penjelasan dari narasumber kita. Dan kali ini saya minta tolong Bu ya, nanti kita diantar untuk masuk ke Beji Putri dulu atau ke Beji Putra dulu. Nanti gimana di dalamnya? Tentunya kan untuk pemirsa kan penasaran. Yuk ikuti saya dengan narasumber kita untuk masuk ke Beji Putri dulu. Monggo. Ya, ini Beji Putri. Penjenengan bisa persani, airnya luar biasa. Dan ini juga belum lama ini dipugar oleh pemerintah desa Candingasinan, sehingga misalnya ada warga yang datang ke sini pada saat hujan atau panas, mereka tidak akan kehujanan atau kepanasan ya, karena sudah ada atapnya. Kalau dulu zaman saya kecil tidak ada atapnya, tapi sekarang dengan kemajuan dan juga pembangunan yang ada saat ini sudah direnovasi. Ya, ini penjenengan bisa persani Beji Putri ini cukup luas ya. Banyak warga di sini yang setiap hari, apalagi pada hari akhir pekan itu banyak sekali yang mencuci umbah-umbah di sini. Nah, air ini tidak akan pernah habis sepanjang masa. Kami meyakini itu, ini satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk masyarakat desa Candi. Ya. Meskipun musim kemarau, tadi saya katakan kemarau panjang, misalnya kelong ya sidik gitu. Ya. Masih tetap melimpah seperti ini. Makanya tadi ada acara ucapan syukur dengan Merti Deso. Itu ya tersirat seperti itu. Kemudian di sebelah sana mungkin kita akan menuju ke Beji Putra. Oke, kita akan menuju ke Beji Putra. Tetap masih bersama narasumber kita. Tetap ikuti terus perjalanan Jumadi Channel Jos. Shoppingnya sini dulu. Oke, kita sudah masuk ke dalam Beji Putri dan sekarang kita akan masuk ke Beji Putra. Nanti di Beji Putra nanti akan saya berikan pertanyaan buat narasumber kita. Apa itu pertanyaannya? Yuk kita ikut terus.
Beci Putra. Nanti narasumber kita akan menjelaskan bagaimana sih asal usulnya Beci Putra ini. Iya, ini Beci Putra atau biasa kalau orang kampung sini mengatakan Beci Lanang, ya. Nah, kalau kita lihat bangunannya sedikit lebih megah dibandingkan dengan Beci Putri tadi. Ini memang baru tahun kemarin, tahun 2020 ini dipugar oleh pemerintah Desa Candi Ngasinan, dan yang khusus boleh masuk sini adalah sesuai dengan namanya, ya mereka kaum pria. Kalau dilihat tempatnya mungkin ya lebih luas, lebih lebar ya, yang dibandingkan dengan yang Beci Putri tadi, tapi karena ini tertutup oleh pohon, ya, oleh pohon, kemudian di sebelah sana itu juga ada jalan, sehingga di bagian sebelah sini ditutup lagi supaya ketika mereka sedang mandi tidak kelihatan dari jalan yang ujung sana. Jadi sebenarnya mata airnya masih kesana masih cukup luas sih. Ya, tapi karena ada pohon itu lalu tertutup, jadi seolah-olah hanya sekian ini. Jadi begitu. Ya Bu, ini ada pertanyaan lagi. Ini kalau nggak salah pertanyaan terakhir buat narasumber kita. Nah ini Bu, di sini kan ada larang-larangan nggak Bu untuk kita berkunjung ke Beci ini? Apakah ada pantangannya? Mungkin Ibu bisa menjelaskan, atau mungkin pengalaman Ibu telah pernah melihat orang-orang yang melanggar pantangan atau apa? Mungkin menjelaskan. Iya. Ketika kita berada di suatu tempat, tentunya setiap tempat memiliki aturannya sendiri-sendiri, ya, gitu. Ya. Nah demikian juga di situs Beci Candi ini, kita tinggal menikmati kok. Kita tidak berusaha susah payah. Sekarang kita tinggal menikmati. Maka jangan sekali-sekali sembrono. Ya. Sembrono, ini tidak boleh sembrono lah di sini. Kita harus berlaku sopan. Kita harus ya, kalau misalnya di sini untuk Beci Putra, ya kaum putri tidak boleh masuk sini. Kadang-kadang kalau pas Sabanan itu saya sok rodok greget gitu ya. Iya. Ada banyak bapak-bapak yang masuk ke Beci Putra. Mas, tolong panjenengan masuk ke sana, tidak ada di sini. Itu juga yang itu bukan masyarakat Dusun Candi, tapi kalau masyarakat Desa Candi pada khususnya mereka sudah paham. Mereka ya hadir ke sini, datang ke sini, perlunya apa, mandi, ambil air, cuci-cuci dan sebagainya, ya sudah. Ya. Tapi ketika mereka melakukan sembrono dimanapun, saya pikir tidak hanya di Beci ini, dimanapun ketika kita berbuat sesuatu yang sembrono, melanggar aturan, maka pasti akan ada dampaknya. Pernah ada, tapi mohon maaf saya tidak bisa menceritakan di sini. Saya pernah melihat sendiri karena kebetulan orang itu datang ke tempat kami, untuk ke tempat orang tua saya, maksud saya, untuk mengantarkan ke sini, dan maaf tidak saya lanjutkan. Itulah Lur, buat Anda semuanya tanpa terkecuali ya, dimanapun Anda berada, kalau tempat itu sakral atau apa, ingat jangan pernah melanggar pantangan tersebut. Setiap desa atau dusun itu pasti ada larangan dan pantangan. Oke Bu, terima kasih Bu sudah hadir bersama kami, sudah menemani saya untuk jalan-jalan ke Beci, dan saya nanti akan berhadapan dengan salah satu apa ya, kalau dijuluki apa Bu namanya? Warga Candi Ngasinan. Nanti saya akan pertanyaan, dan sekarang saya akan antar sini dulu. Oke, itu terus perjalanan Jumadi Channel Jos. Terima kasih.
saya. Tadi kita sudah bersama Bu Sri untuk menjelaskan asal usul beji dan adanya juga beji perempuan sama putra dan juga petilasan tersebut. Dan sekarang saya akan berhadapan dengan warga Candi Ngasinan. Saya ingin bertanya tentang berhubungan dengan beji, dan ini juga kebetulan beliau suami dari Bu Sri. Monggo. Ini berhadapan dengan Bapak siapa? Mau diperjalankan. Ini suami atau warga Candi Ngasinan bisa bicarakan. Oke, terima kasih. Saya kebetulan di sini sebagai warga pendatang dan menantu daripada Pak Parto Sedono, dimana saya sebagai suaminya Sri Surti yang tadi menjelaskan keberadaan daripada situs beji ini. Dan saya tinggal di sini mulai tahun 99 sampai sekarang. Itu perkenalan dari beliau yang namanya Pak Bowo. Eko Wibowo, ya. Panggilannya Pak Bowo kita aja. Biasa terkenal Pak Bowo. Sekarang ini Pak ya, ini kan untuk kedepannya beji ini kan otomatis banyak pengunjung lah. Setelah kita mengupload videonya, itu banyak pengunjung dari mana kan banyak yang penasaran. Apa boleh sih beji ini dijadikan pariwisata untuk kalangan teman-teman yang jauh yang ingin berkunjung? Itu menurut Pak Bowo sendiri bagaimana sebagai masyarakat warga Candi Ngasinan? Monggo Pak. Ya begini, bahwasanya pemerintah sekarang lagi menggerakkan atau menjalankan daripada destinasi wisata dalam rangka kita menggali potensi-potensi di daerah. Nah, diantaranya di Candi Ngasinan ini sudah punya situs beji yang selama ini memang sudah ada sentuhan daripada pemerintah. Ketika tahun 2005 itu Bapak Bupati almarhum Pak Mar Said itu berkenan membangun daripada situs beji ini, dan beberapa tahun kemudian juga dari pemerintah desa, dan yang terakhir kemarin 2020 membangun diantaranya beji lanang, Beji laki-laki ya. ya. Kita tahu bahwasanya pariwisata itu ada 3 hal yang harus diperhatikan, bahwasanya ada yang wisata itu murni alam, ya, dan buatan ada, dan yang tidak kalah penting kadang-kadang kita sudah terlupakan yang tadi disampaikan oleh Bu Sri, bahwasanya itu ada wisata religi. Kita mengenang leluhur kita merti desa, kita menjalankan adat budaya yang ada sebelumnya kita, leluhur kita. Saya pikir bisa, ini nanti ada 2 hal penting, yaitu adalah wisata religi dan wisata alam. Hanya saja sementara ini memang belum dikemas. Bagaimana wisata religi itu ritualnya yang bagaimana dikemas, terus alam sekitar kita itu jelas masih banyak pohon-pohon besar ini, dan wilayahnya juga masih cukup lebar. Ini di bagaimana Pak nantinya yang tidak mengurangi alam itu sendiri, jadi tidak merusak lingkungannya, tidak merusak alamnya gitu loh. Dan pada saat ketika ada kegiatan sabanan itu, ya boleh nanti potensi yang lain, baik itu dari UKM-nya, baik itu dari unsur-unsur ya Karang Tarunanya, itu berperan aktif di situ gitu loh. Sehingga di sini nanti akan suatu saat ada pengembangan dan berkembang. Kira itu. Oke, buat teman-teman semuanya yang dari manapun Anda berada yang penasaran dengan situs beji, adanya situs beji, oke silakan berkunjung. Tapi ingat satu hal, yaitu yang diceritakan sama Ibu Sri, jangan melanggar larangan dan pantangan tersebut. Oke Pak, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai, ini kan Bapak sebagai warga Candi, gimana sih dengan adanya
Beji, kalau saya dengar dari dulu kan katanya orang itu beji itu nggak pernah, walaupun nggak ada hujan dan kering pun beji nggak pernah kering ya Pak? Betul. Apakah itu benar? Betul. Oke, nggak bisa kok bisa seperti itu gimana Pak? Memang ketika yang diceritakan bahwa dahulu ada Ki Agung Ki Kertopati, yang Ki Kertopati, di mana memang arah daripada tujuannya dari apa yang dilakukan ya, itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat Candi Ngasinan pada umumnya, sehingga sampai beliaunya itu bertapa dan ingin membuat sungai, ternyata diganggu oleh seorang perempuan tadi itu hingga badar daripada semedinya, namun bisa merubah dari sungai menjadi beji ini gitu. Nah, terkait dengan ini, harapan kami masyarakat ini sebenarnya bagaimana potensi yang ada ini nanti bisa dikembangkan bersama-sama dengan pemerintah desa. Syukur bagi ada semacam pendanaan, ada unsur pemeliharaan, sehingga supaya indah lah. Yang sekarang kita ketahui seakan-akan tidak ada sentuhan, tidak ada orang khusus yang boleh dibilang sebagai perawat yang merawat daripada situs beji ini. Ini monggo nanti dari unsur pemerintah, baik itu di pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, yang tidak kalah penting bahwa masyarakat pun harus mensyukuri bahwasanya kita punya situs beji ini. Itu dah. Ini luar biasa, dan kita tidak mungkin untuk saat ini dengan usia kita itu menciptakan hal semacam ini. Monggo dikelola, dirawat, baik dalam hal ritualnya, baik dalam hal pemeliharaan bangunan yang sudah ada. Monggo. Itulah Lur penjelasan dari salah satu warga Candi Ngasinan. Oke, begitu aja Pak untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan harapan saya untuk saya pribadi, saya selalu berdoa untuk warga Candi Ngasinan dan sekitarnya selalu diberkati Tuhan dan semakin jaya terus dan selalu banyak rezekinya untuk warga desa Candi Ngasinan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa tonton terus videonya dari Juma di Channel Jos. Mantap. Sampai jumpa.
Oke lur, jumpa lagi bersama Juma di channel Jos. Anda sudah menonton video kami, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa juga subscribe ya, agar channel kami dapat berkembang dan berkaya lebih jauh lagi. Oke, tonton terus Juma di channel Jos.